Halo bos, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Gubuk Tani ya bos ya. Kali ini saya akan membahas tentang resiko tanam terong tanpa TOT atau olah tanah bos ya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu ya bos. Oke bos, sekarang kita akan membahas tentang resiko tentang tanaman terong tanpa olah tanah. Sebenarnya tanpa olah tanah itu bisa saja bos, asal kita tahu langkah-langkahnya. Yang pertama yang jelas kita itu penetralisiran lahan bos ya. Langkah pertama yang jelas kita harus setidaknya lahan itu habis kita cabut dari tanaman lama, kita biarkan dulu minimal setengah bulan bos ya. Nah setelah setengah bulan, lubang calon kita tanam itu harus pindah seperti ini. Pindah, ini bekas tanaman lama dan ini yang baru. Nah untuk resiko adanya virus yang ada di dalam tanah, kita harus menggunakan H2O bos. Sebelum tanam kita kocor dengan H2O di sini, lubang baru maupun lubang lama, agar tidak terserang virus, bakteri atau jamur jahat di dalam tanah bos ya. Tanpa kita pungkiri bos ya, kalau bekas tanaman lama itu pasti masih tersisa virus-virus yang ada di dalam tanah bos, yang bisa menyebabkan terong layu. Contohnya seperti ini, dia layu sebelum berbuah atau mati. Bahkan kejadian yang sering terjadi biasanya terjadi busuk batang di sini. Kalau ini murni fusarium bos ya, layu fusarium. Jadi resiko ini sering terjadi ketika kita melakukan TOT atau tanpa olah tanah, dan ini sering terjadi pada tanaman terong karena tanaman terong itu riskan sekali dengan jamur bos ya. Dan kita bisa lihat bos ya, tanaman ini sebenarnya hampir merata, dia terkena kresek bos ya, tapi belum kelihatan. Sebagian udah ada yang kelihatan, contohnya seperti ntar dulu bos. Nah ini bos, ini udah ada gejala dan banyak itu tuh, dan di sana itu udah banyak itu, bisa teman-teman lihat. Jadi sebenarnya bisa kita melakukan tanpa olah tanah, tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Itu udah ada yang mati juga, itu fusarium bos ya. Dan ini adalah busuk batang yang diserang batangnya ini bos. Jadi yang bawah nggak ikut mati, tapi ini kelamaan juga mati semua gitu loh bos ya. Jadi saran saya, pertama yang harus kita lakukan kalau tanpa olah tanah, satu, kita buka mulsa dulu bos. Buka mulsa, kita semprot dengan H2O dan agen hayati, tapi jangan berbarengan. Pertama kita semprot dengan H2O dulu bos, untuk membunuh semua bakteri dan spora-spora dalam tanah. Bisa juga tanpa dibuka mulsa, tapi lubang calon tanam ini maupun yang ditanam maupun yang tidak ditanam
itu saya anjurkan untuk dikocor dengan H2O. Sehabis kita kocor H2O seling 3 atau 4 hari, kita kocor dengan agen hayati. Terserah mau Trichoge, Anfus atau LOB bisa bos, atau dicampur dengan M4 untuk menambah bakteri baiknya. Nah, di situ kita bisa menekan virus atau spora dalam tanah bos, akibat dari tidak olah tanah tadi. Jadi kalau saran saya, dibuka mulsa atau tidak dibuka mulsa, kalau menurut saya bagusan lebih baik dibuka mulsa dan di lotari bos. Walaupun sebenarnya kalau kita buka mulsa pun dan kita lotari tidak membuang tenaga banyak ya bos ya, karena prosesnya pun nggak terlalu ribet. Daripada kita kalau tidak dibuka mulsanya, kita cuma cor di lubang-lubang, kita masih nanggung resiko dan sayang bos ya. Seperti ini kan jadinya kita udah mati langkah. Dan sebenarnya kalau udah ada 1-2 itu berarti semuanya itu sudah mulai terjangkit bos. Jadi kita harus siap waspada. Mungkin kita bisa hanya menahan sampai kuat di waktu masa panen pertengahan bos. Biasanya itu kita udah nggak kuat lagi dan udah habis gitu aja, mati satu persatu dan semuanya. Oke, itulah tips dari kami ya bos ya, mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya sistem TOT itu ya bisa, tapi ada resiko, dan kita bisa menekannya itu dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Oke bos, terima kasih, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.